warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Raisa Nabila Barawas dari kelas 10-2 SMA Negeri 1 Kota Los, Mawe. Kali ini Raisa bakal jelasin ke teman-teman semuanya mengenai salah satu materi pelajaran sosiologi kelas 10, yaitu interaksi sosial. Sebelum itu, pernah gak sih kalian bertanya-tanya mengapa kita sebagai manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain? Jawabannya terletak pada konsep interaksi sosial. Lebih dari sekedar bertegur sapa, interaksi sosial adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai apa itu interaksi sosial, mengapa hal ini penting, dan apa saja syarat terjadinya interaksi sosial. Oh iya, dan jangan lupa faktor pendorong, bentuk-bentuk, dan contoh dari interaksi sosial ini. Nah, sebenarnya interaksi itu apa sih? Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Sederhananya, ini adalah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti berbincang dengan orang tua, guru, maupun teman, berdiskusi dalam kelompok belajar, berbelanja di pasar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih mengapa interaksi sosial ini sangat penting? Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup seorang diri. Kita akan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, dan fisik. Lalu untuk membentuk identitas diri, memperkuat ikatan antar individu ataupun kelompok, serta untuk menyelesaikan masalah. Interaksi sosial ini dapat menyelesaikan masalah tentunya jika ia bersifat positif ya. Karena bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan dan solidaritas. Kemudian yang kedua, interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan dan yang bersifat negatif. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial yang bersifat primer, yaitu secara langsung atau sekunder melalui perantara. Yang kedua adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, tentunya tidak akan terjadi interaksi sosial. Sekarang, mari kita bahas faktor-faktor yang mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, niru-niru atau imitasi. Ini terjadi karena kita mengagumi atau menganggap keren seseorang. Yang kedua, pengen jadi kayak dia atau identifikasi. Lebih dari sekedar niru, pada identifikasi ini adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, ikutan arus atau sugesti. Pernah gak sih diajakin teman buat nyoba makanan baru, padahal awalnya gak tertarik? Itu contoh sugesti. Pendapat atau ajakan orang lain bisa mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada tujuan atau motivasi. Kita seringkali berinteraksi dengan orang lain karena ada tujuan tertentu. Misalnya ingin dapat teman baru atau sekedar ingin mencari informasi. Yang kelima, simpati merupakan perasaan belas kasih atau perhatian terhadap penderitaan orang lain yang tidak melibatkan pemahaman mendalam tentang perasaan orang lain. Yang keenam, ikut merasakan atau empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain dan melibatkan pemahaman mendalam tentang emosi dan perspektif orang lain. Baik teman-teman semuanya, itu aja yang dapat Raisa jelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, dari penjelasan Raisa dapat kita simpulkan bersama nih bahwa interaksi sosial itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita.
Melalui interaksi, kita membangun hubungan, mengembangkan diri, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif adalah salah satu keterampilan paling penting yang dapat kita miliki. Sekian dari Raisa, semoga apa yang sudah Raisa jelaskan dapat bermanfaat dan membuat kita semua menjadi lebih paham mengenai interaksi sosial. Mohon maaf juga untuk segala kesalahan maupun kekurangan, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Belajar berbelanja di pasar dalam masalah dan